Go big or go home. Perkenalkan, nama saya Hari. Dan biasanya orang manggil saya Hari juga. Saya dari Padang, umur 21 tahun. Dan ya, saya di sini ambil jurusan Bachelor Sport and Exercise. Saya anak pondok sih. Ya, saya sekolah di kayak asrama gitu, kayak boarding school. Ya, saya sudah explore kayak Dunedin, Queenstown, dan it's not really far from here, kayak 1 jam gitu. Namanya Curio Bay. Yang the most favorite rasa saya Queenstown. Queenstown menangnya di pemandangan, and then kalau di winter, I think cuman di Queenstown yang ada ski. Yeah. And then kotanya kecil, and then orangnya juga friendly juga. Yeah. Banyak wisatawan yang datang. Saya sampai di sini bulan Juli tanggal 7, 2022. Dan pertama saya sampai sini saya belajar bahasa Inggris, it's like 6 months. Dan ini baru 2023 di bulan Februari saya baru memulai main course, yaitu Bachelor Sport and Exercise. Dan untuk mengisi kesibukan saya setiap harinya, saya biasanya pergi ke gym or kayak hang out with friends, dan kebanyakan kawan dari Brazil, Korea, Argentina, and China. So ya, yeah. Kalau sekarang saya baru bisa part-time karena waktu datang pertama kan saya pakai visa temporary, visa Inggris, jadi saya tidak diizinkan untuk kerja. So waktu di November saya urus visa untuk bisa main course karena program bahasa Inggrisnya sudah selesai. Jadi saya diizinkan kerja 20 jam per week, dan sekarang saya sudah dapat kerja. Karena di sini banyak teman juga kan, teman yang udah lama tinggal di sini kayak 7 tahun, 5 tahun. Jadi mereka juga ada bantuin gitu. Dan saya kerja di support worker, and saya juga volunteer in F45. Ya. Saya volunteer mulai dari Agustus kalau nggak salah sampai sekarang. Ya, kerja di restoran di kebab. It's like a month in the summertime. Kita diizinkan untuk kerja full time di summertime. It's like 40 hours. Tapi saya cuma dapat kayak 34 jam doang. Ya. Pertama saya datang di sini, saya ikut organisasi PPI, Persatuan Pelajar Indonesia Interkagil, dan saya juga ikut volunteer di Red Cross. Itu cuman kayak seminggu gitu. Baru saya volunteer di F45, baru itu doang sih. Iya. Gimana ya? Kalau itu tergantung orang sih, depends on the person. Kalau menurut saya cukup dari part time ya, apalagi full time, lebih cukup gitu. Kita bisa cover living cost, kayak groceries, and then kita bisa bayar rent juga. Baru bahkan kita bisa juga hangout, atau kalau malas masak gitu kita bisa makan di luar. Dan harganya di sini it's not really expensive though. Yeah. It's quite cheap. Tapi kalau kita berpikir misalnya nih kita mau beli nih, kita compare ke Indonesian currency gitu kan. Oh ini $21, 210.000. Nggak bakalan jadi kita makan gitu.
tahan-tahan lapar ya. Waktu saya di Indo saya nggak masak sama sekali karena orang tua saya yang masak. Di Indo saya wajib makan nasi. Kalau nggak makan nasi, eh, asam lambung saya kambuh gitu kan. Begitu saya sampai di sini saya sugesti diri gitu loh, kita harus bisa nggak makan nasi gitu. Dan pertama sampai di sini almost like a month I didn't eat rice at all. Aku makan oat and then aku makan roti, mostly aku makan roti sih. Dan untungnya nggak ada apa-apa gitu loh. Yeah. Dan untuk beli nasi, like package Save Countdown Asian Store, mereka jual nasi. Dan untuk tambahan kayak yang ada di Indo, mungkin nggak semua lengkap di sini ya, tapi like 16% available. Tapi kalau mau yang lebih lengkap, ada Asian Store yang best in Auckland. Jadi kita bisa order online dan mereka akan kirim. Tapi kalau mau order, kita nggak bisa order dikit gitu. Kita sekali order banyak gitu. Iya. Biar hemat di ongkos pengiriman, karena pengirim sini agak mahal. Iya. It's like $21 gitu. Dan saya pernah merasakan di sini nasi goreng gitu kan. Jadi di Indo kan ada namanya restoran, ini boleh sebut merek nih, sebut brand ya, Solaria gitu kan. Jadi di sini saya makan nasi gorengnya keinget, oh ini mirip, rasanya mirip nasi goreng Solaria. Jadi kayak kalau pengen makan nasi goreng pergi ke restoran itu gitu loh ya. Melepas rindu masakan Indonesia gitu ya. Untuk gabung di PPI kita nggak mengklasify umur ya, jadi umur berapapun yang masih study bisa join di PPI. Jadi waktu pertama kami sampai, saya langsung masuk ke PPI. Dan kebetulan di Juli sama Agustus itu sangat dekat. Jadi di Agustus kita mengadakan acara 17-an. Dan kita masak-masakan Indo. Kita di luar ekspektasi kita. Kita pikir makanannya nggak enak gitu kan. Rupanya makanan kita habis semua. Dan orang-orang kayak nanyain, ada lagi nggak makanannya gitu. Iya. Jadi sebenarnya, to be honest, it's been pleasure to become a president for PPI. Jadi kemarin kita ngadain gathering untuk pengurusan baru 2023-2024. Karena yang 2022-2023 kan ketuanya sudah tamat dan move ya, dan digantikan sama karena Noaca ngadain gathering kemarin, dan hasil gathering itu mereka milih saya untuk jadi presiden 2023-2024 ya. Dan itu saya bersedia karena banyak dukungan dari teman-teman ya. Karena itu sih. Kalau untuk visi misi, saya to be honest, I haven't ready for it. Nah, kemarin dipilih, langsung mikirin visi-visi, it's impossible because saya nggak ada persiapan untuk itu. Jadi saya lagi memikirkan visi misinya. Tapi saya berpikir
untuk beberapa bulan ke depan akan ada ngadain acara gitu, kayak pertandingan olahraga like badminton, basketball, or football. Ya. Dan kita akan itu bukan untuk orang Indonesia aja, tapi kita akan gabung sama komunitas like Brazil, Korean, China, biar lebih rame gitu. Ya. Untuk berorganisasi, menurut saya pribadi, we can be valued in community, dan we can know a lot of people, and kita bisa make friends, and then kita bisa juga apa ya? It's kind of confused actually, but ya, saya merasa itu aja sih. Like 2 months ago, saya baru pindah dari SIT accommodation karena teman-teman saya pindah, saya juga pindah gitu. Karena teman-teman saya sudah disuruh pindah oleh SIT karena sudah habis masa kontraknya, jadi disuruh pindah dan kami cari rumah, dan akhirnya dapat. Oh ya, by the way, untuk nyari rumah di sini it's quite difficult. Ya, kita harus apply ke agentnya harus tunjukin ke landlordnya. Kalau landlordnya nggak setuju, we got rejected, because kita pernah kena reject sekali gitu, karena landlordnya nggak setuju. Jadi di sini cari rumah bukan tergantung agentnya atau apa, ini tergantung landlordnya. Ya. Jadi landlordnya kayak picky, dia milih-milih gitu. Mostly mereka accept like family, ya. Okay. Tapi nggak semuanya mereka accept family, ya. Ada juga student, asalkan bayar rentalnya on time, ya mereka bakalan ngasih gitu. Saya jalan, kan dulu nih tinggal di Yarrow Street, itu dekat dengan kampus, like 7 minutes kalau kita jalan santai. Kalau jalan cepat is like 5 minutes, kalau lari 3 menit mungkin. Dan saya kayak 6 bulan saya jalan. Saya nyampe di sini in the middle of winter, and then it's really cold actually to walk. Jadi waktu pertama datang, jalan is like, wow, it's really cold, and then I can't hold it. Setelah lama kayak 2 bulan, 3 bulan, so I'm getting used to the weather, dan is itu nggak jadi masalah lagi. Ya, baru bulan ke-7 kayaknya baru saya beli kendaraan. Untuk transportasi umum di sini, ini sayangnya di Invercargill jarang sih yang menggunakan transportasi umum, karena ada pun kayak we have to wait like an hour baru mereka datang, kayak bus gitu. Ya. Yeah. Okay, to be honest, saya pernah apply di Singapura, but my visa got rejected. Dan orang tua kayak nyaranin gitu, gimana kalau ke New Zealand gitu, negaranya kecil dan orangnya ramah-ramah gitu. Dan saya coba apply, cari-cari agent, dan saya dikenalin nih sama agent Inzela. Jadi Inzela habis itu kontak, dan Inzela ngenalin saya ke Pak Marcel. Nah di situ Pak Marcel menjelaskan tentang program-program yang disediakan oleh SIT, and then Pak Marcel juga menerangkan Invercargill nih kota gini, yo. Dan saya kayak berpikir, oh, kota kecil bagus untuk student gitu. Yeah. Nah, menurut saya kita bisa lebih fokus gitu. Kalau misalnya nih, kalau kita belajar kayak di kota-kota besar gini, for example like Auckland or Wellington, itu kayak cobaannya lebih besar gitu.
Ya, jadi kalau di Inver ini kita we don't have like nightclub. Ya, ada pun tapi nggak semeriah yang di kota-kota besar gitu. Ya, gini ya. Saya pertama sampai di sini, saya menyapa orang yang on the street like to random people like hi. Mereka menyapa balik gitu. It's really different with Indonesia. Kalau kita sapa gini nih, hai, orang tuh bakalan berpikir bahwasanya lo apaan sih gitu. Emang lu kenal gua gitu. Kalau di sini nggak ada sistem macam itu gitu. Jadi kita bisa make a friends faster gitu. Yeah. The city is really nice actually because quiet and kayak damai dan sejahtera gitu. Menurut saya pribadi ya. Sebelum sampai New Zealand sih berpikirkan kayak kita mau datang ke negara yang baru yang belum pernah kita kunjungi dan tidak ada orang yang kenal gitu. Tapi karena saya merasa kayak anxiety, baru kayak mau tinggal di mana nih kalau udah sampai di New Zealand, baru siapa yang jemput gitu, baru ya kayak merasa like anxiety. Baru kenyataannya setelah Pak Marcel menceritakan kita ada tim dari SIT yang akan menjemputnya dan accommodationnya sudah di arrange, dan saya juga banyak tonton di YouTube bahwasanya mereka membilang bahwasanya orang New Zealand itu ramah-ramah. Jadi saya merasa oh, that's not a big deal, and yeah, I think so. Okay. Plan saya ya. Tapi terwujud atau tidaknya kita kan nggak tahu. Kalau plan saya begitu tamat dari SIT, I think I'm gonna move to North Island, like Wellington or Auckland. Ya, karena pengen gain and challenge myself to be something bigger gitu loh. Saya ada dengarkan orang ngomong like go big or go home. Yeah. Pesan dari saya, kalau mau kuliah ke New Zealand melalui Pak Marcel. Pak Marcel is the best pokoknya. Orangnya ramah. Kalau di chat, you don't have to email him. You can ask for number. Dia akan ngasih, dia akan balas as soon as possible. Dan kalau mau video call juga bisa. Iya. Baru itu aja sih, is the best pokoknya. Speechless, ya. Yeah. Pak Marcel membantu semuanya sih. Dari accommodation, dari sebelum kita apply, Pak Marcel sudah menjelaskan tentang SIT. Karena baru untuk anything sih, saya rasa. Semuanya. Ya, Pak Marcel is the best.